Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini dengan sehat walafiat. Terima kasih atas perlindunganmu dari malam tadi, sekarang sampai sekarang ini. Sekarang tiba-tiba kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan kami, semua dapat berjalan dengan lancar. Semua doa dan harapan ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Sampai jumpa lagi pada acara Sabda Siap Saji Jumat tanggal 19 Juni 2020, di mana kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Maka mari kita dengarkan bacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku dan saudaraku terkasih, kami di Seminari Tukes setiap hari Kamis mengadakan salve, penyembah. Hari ini kita merayakan Hati Kudus Yesus. Injil mengatakan, "Sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil." Adalah seorang suster bernama Suster Maria Margaret Alacoque, yang pada tahun 1675, sementara dia tidur, dia dibangunkan oleh sebuah suara dan diajak pergi ke kapel. Nah, di sana dia melihat Yesus dengan hati yang berduri. Yesus yang mempunyai hati bersinar-sinar. Mengatakan, "Hati Kudus Yesus, akulah hati kudus Yesus." Devosi kepada Hati Kudus Yesus itu baru mulai dipopulerkan ketika suster ini kemudian menjadi seorang kudus. Apa makna dari devosi kepada Hati Kudus Yesus? Bukankah kita sudah merayakan Ekaristi? Dan mengapa hati yang ditampilkan oleh Yesus? Kalau seseorang jatuh cinta, dari mata turun ke hati, bukan dari mata turun ke kaki, ya. Maka hati itulah yang mulai bergemuruh, ya. Kalau tidak bertemu rasanya sepi, tapi kalau sudah bertemu berbunga-bunga dan senang, ya. Itulah hati. Hati adalah gambaran seluruh eksistensi. Maka ada lagu tuh yang terkenal, "Hatiku hatimu." Nah, dalam urusan dengan Hati Kudus Yesus, Yesus menampilkan seluruh eksistensi dalam pemberian dirinya. Maka Paus Pius ke-12 telah mengeluarkan sebuah ensiklik, yaitu Hauretius Aquas. Hauretius Aquas itu menggambarkan tentang bagaimana Allah membuka lembaran
dalam kehidupan kita sebagai sebuah gereja. Di sana ditampakkan kehadiran Yesus adalah Yesus yang ilahi yang kemudian menjadi Yesus yang insani. Yesus yang ilahi itu hadir dalam kandungan Ibu Maria dan menjadi manusia. Dan ia solidar dengan kita. Maka dia memberikan diri seutuhnya kepada kita. Kadang-kadang kita tidak tahu untuk apa kita datang dan berdevosi kepada hati kudus Yesus. Jangan lupa, kita adalah orang-orang yang luka batin. Ketika kita di kandungan, kita amat sensitif. Maka kata-kata kasar yang didengar ibu kita melukai hati. Atau juga keinginan-keinginan yang tidak tercapai ketika kita dalam kandungan menjadi luka-luka batin. Dan luka-luka itu sering tampil dalam kehadiran kita sehari-hari. Ego, cuek, cemburu, cepat marah, iri hati, tidak mau melihat orang lain happy. Ini luka-luka batin yang tidak kita sadari. Maka ketika kita berdoa di hadapan hati kudus Yesus, kita juga memberikan hati kita kepada Yesus untuk Yesus sembuhkan dari luka-luka batin. Karena itu kita harus cari waktu, duduk di sana, membiarkan Yesus menyembuhkan hati kita perlahan-lahan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kepada kita pengalaman terhadap Suster Maria Alacoque yang menjadi santa itu. Dan kita tinggal melanjutkan. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini? Yesus berkata, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lebih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan." Jadi anak-anak, jangan lupa datanglah kepada Yesus yang senantiasa menyembuhkan. Dan kalian masih kecil, dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang yang akan mewartakan kasih Yesus. Dan engkau akan disembuhkan dengan menjawab panggilanmu. Maka kita harus mencari terus Yesus setiap hari dalam doa-doa kita. Semoga Hari Raya Hati Kudus Yesus yang membuat kita mengalami kasih nyata juga mengajak kita untuk belajar memberi diri seutuhnya dan bercita-cita ingin melayani Yesus. Selamat Hari Raya Hati Kudus Yesus. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan sebuah lagu apa? Ya hati Yesus, Raja cinta, ditebus di ombak bening, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Yang abadi, betapa kau hina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.